Di episode sebelumnya, Hoshina menerima serangan telak dari Kaiju 10. Tiba-tiba Hoshina teringat kenangan masa lalu ketika ayahnya menyuruh Hoshina menyerah untuk menjadi anggota divisi pertahanan. Alasannya karena di zaman sekarang pedang bukanlah senjata yang umum digunakan. Orang-orang lebih memilih menggunakan pistol karena berbagai alasan. Jika Hoshina lahir di zaman Edo, pasti Hoshina akan dijuluki sebagai jenius. Tapi sekarang sudah bukan zaman pedang lagi. Kembali ke waktu yang asli. Konomi menangis dari ruang kendali, tapi ternyata Hoshina masih hidup. Beruntung Hoshina hanya mengalami pendarahan ringan, jadi Hoshina masih bisa bangkit. Hoshina bertanya bagaimana kondisi terkini. Konomi berkata kalau evakuasi penduduk hampir selesai dan kaiju susulan juga bisa dilawan. Hoshina kembali menemui kaiju 10 dan kaiju 10 kembali menyerang dengan pukulannya. Hoshina masih bisa menghindar dengan tubuh yang babak belur. Namun Hoshina tidak bisa membalas serangan kaiju 10. Hoshina kembali teringat nasihat ayahnya untuk menyerah. Ditambah lagi senior Hoshina dari divisi pertahanan juga menyarankan Hoshina untuk pensiun saja dan mendirikan sekolah pedang. Hoshina sudah kenyang mendengar nasihat untuk menyerah. Suatu hari Kapten Mina memanggil Hoshina. Hoshina berpikir Kapten Mina pasti juga akan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi dugaan Hoshina salah. Ternyata Kapten Mina mencari ahli pedang di dalam pasukannya. Jadi Kapten Mina meminta Hoshina bergabung. Hati Hoshina sangat tersentuh. Kapten Mina berasumsi mungkin suatu saat nanti akan muncul kaiju berukuran kecil dengan kekuatan yang besar. Kapten Mina sadar dia tidak ahli menggunakan senjata tajam. Bahkan kalau bisa, Kapten Mina tidak mau memegang pisau dapur. Jadi Kapten Mina ingin Hoshina membuka jalan supaya Kapten Mina bisa menembak kaiju. Itulah alasan Hoshina tidak mau menyerah untuk melawan kaiju 10. Hoshina kembali menyerang kaiju 10 dengan berbagai teknik gerakan. Tapi tanpa pelepasan maksimal, serangan Hoshina terasa sangat lemah. Dan akhirnya kaiju 10 berhasil menangkap tubuh Hoshina. Kafka berlarian di bawah dan Kafka melihat Hoshina yang tertangkap. Kafka ingat pesan Ichikawa untuk tidak ceroboh. Tapi Kafka tidak mau ada rekannya yang mati. Kafka menelpon Ichikawa dan meminta maaf. Ichikawa berusaha menghentikan Kafka, tapi Kafka sudah mulai melakukan perubahan. Namun tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, "Semuanya, terima kasih sudah bertahan." Semua orang kaget mendengarnya, dan Hoshina berkata kalau divisi 3 yang akan menang. Sebenarnya siapa orang itu? Tiba-tiba tangan kiri kaiju 10 hancur terkena tembakan. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan itu adalah Kapten Mina. Ternyata Hoshina diam-diam sudah menghubungi Kapten Mina, dan Kapten Mina datang di saat yang tepat. Kapten Mina langsung meminta pelepasan kekuatan maksimal, dan Konomi menerimanya. Kaiju 10 mengamuk karena pundaknya hancur. Kaiju 10 mengirimkan bom dengan kaiju terbang. Tapi Kapten Mina bisa menghindar dan Hoshina memberitahu inti kaiju 10 berada di sekitar dada bagian tengah. Kapten Mina mengincar area itu tapi kaiju 10 berhasil menghindar. Jadi serangan Kapten Mina mengenai bagian perut sebelah kiri. Hoshina sudah menduga tidak akan semudah itu. Jadi Hoshina ingin memaksakan dirinya sedikit lebih lama. Hoshina menggunakan pelepasan kekuatan 63% dan menyerang dengan teknik keempat. Hoshina menyerang bagian kaki supaya kaiju 10 tidak banyak bergerak. Tapi kecepatan regenerasi kaiju 10 sungguh merepotkan. Hoshina langsung overheat dan tidak bisa bergerak. Dan kaiju 10 sudah siap menginjak Hoshina menjadi ayam geprek.
Untung saja Kikoru datang dan memukul kaki Kaiju 10. Jadinya Hoshina masih selamat. Tapi serangan Kikoru tidak berhasil melukai Kaiju 10 sedikit pun. Menurut Hoshina itu bukanlah masalah. Yang penting mereka bisa merepotkan Kaiju 10 dan Kapten Mina bisa menembak dari atas. Hoshina kembali maju untuk membuka celah dan Kikoru yang melakukan serangan akhir. Hoshina berhasil membuka cangkang di bagian lutut dan Kikoru langsung menghancurkannya. Kali ini serangan Kikoru berhasil, namun Kikoru langsung tumbang karena overheat. Hoshina meminta Kikoru berhenti, dan Hoshina kembali menyerang dengan teknik ke-6. Kaki kanan Kaiju 10 benar-benar terpotong, tapi Hoshina tidak mau berhenti dan memberikan waktu kepada Kaiju 10 untuk regenerasi. Hoshina terus memaksakan dirinya dan Kaiju 10 juga sulit untuk berdiri, dan tembakan Kapten Mina kembali datang. Kali ini tepat mengenai punggung Kaiju 10 dan intinya sekarang terbuka. Konomi dengan cepat mengisi ulang peluru Kapten Mina. Dan akhirnya Kapten Mina berhasil menghancurkan seluruh tulang dada Kaiju 10. Apakah Kaiju 10 sudah berhasil dikalahkan? Setelahnya tubuh Kaiju 10 tumbang. Dan Konomi mengabarkan kalau Kaiju 10 sudah berhasil dikalahkan. Kabar ini disambut baik oleh semua pasukan. Kafka merasa perjuangan Kapten Mina, Hoshina, dan Kikoru sangat keren. Dan Kafka sampai menangis membayangkan dirinya juga berada di garis depan bersama mereka. Terlihat Kapten Mina, Hoshina, dan Kikoru saling memberikan hormat. Kemudian Hoshina menyuruh Kikoru istirahat. Dan Hoshina masih ingin mengurus Kaiju susulan. Tapi Kapten Mina memukul kepala Hoshina dan menyuruhnya juga istirahat. Kapten Mina tahu Hoshina sudah babak belur. Dengan kondisinya yang sekarang, Hoshina justru akan menjadi beban. Hoshina tidak bisa membantahnya, jadi Hoshina juga ikut istirahat. Namun tiba-tiba dari langit muncul bola Kaiju berukuran super besar. Sebelumnya Kaiju 10 berteriak keras ke langit. Hoshina mengira itu karena Kaiju 10 frustasi. Tapi ternyata teriakan itu adalah untuk menciptakan bom Kaiju yang super besar. Kapten Mina menyuruh semua orang segera menjauh. Dan Konomi disuruh mengeluarkan perisai megasin secepatnya. Hoshina tahu kalau semuanya sudah terlambat. Dalam waktu singkat bom Kaiju itu akan meledak. Dan jika itu terjadi, seluruh markas akan hancur. Tiba-tiba kepala Kaiju 10 berbicara. Ternyata dia belum mati. Kaiju 10 berkata kalau hasil pertarungannya adalah seri. Situasi semakin buruk. Dan tiba-tiba Kafka malah berlari ke arah bom Kaiju. Hoshina menyuruh Kafka kembali, tapi Kafka tetap berlari ke sana. Terlihat Kafka berlari dengan sangat cepat. Hoshina tidak paham bagaimana Kafka melakukannya hanya dengan kekuatan 1% saja. Kafka lalu melompat dan Kafka meminta maaf kepada Hoshina. Kafka langsung berubah menjadi wujud Kaiju 8 dan kali ini dengan ukuran yang besar. Konomi mendeteksi kekuatan yang muncul adalah 9,8. Masih sama seperti sebelumnya. Namun sekarang identitas Kafka sebagai Kaiju 8 sudah ketahuan. Kecurigaan Hoshina selama ini ternyata benar. Kapten Mina tidak menyangka teman masa kecilnya adalah Kaiju. Ichikawa masih tidak percaya Kafka berani berubah di depan semua orang. Kikoru tahu Kaiju 8 punya kekuatan yang besar. Tapi tetap saja bom Kaiju sebesar itu jika meledak akan bisa membunuh banyak orang di sini. Kafka sudah melihat semua orang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Jadi Kafka tidak mau hanya diam saja melihat teman-temannya di bawah ancaman sebesar ini. Kafka memfokuskan kekuatannya di tangan kanan. Kafka lalu melompat dan memukul bom Kaijunya.
Terlihat armor Kaiju 8 sampai retak dan wajah Kafka sedikit terlihat. Tapi pukulan Kafka benar-benar sangat kuat, dan bom Kaijunya berhasil dipukul ke atas. Kaiju 8 kembali menginjak tanah, dan Kapten Mina menyuruh semua orang tiarap dan mengaktifkan perisai pelindung. 3 detik setelahnya, bom Kaijunya benar-benar meledak dengan ledakan yang super dahsyat. Bangunan di sekitar sini terhempas karena angin yang sangat kencang, dan Kaiju 8 berdiri terdiam di sana. Kapten Mina masih tidak percaya Kaiju 8 ternyata adalah Kafka, dan Kafka sendiri kehilangan banyak tenaga karena pukulan tadi. Kaki dan tangan Kaiju 8 benar-benar babak belur. Kafka sadar dia sudah tua, tapi ternyata dia masih saja ceroboh. Di dalam hati, Kafka meminta maaf kepada Ichikawa dan Kikoru. Setelahnya, Kapten Mina datang dan mengarahkan pistolnya ke arah Kaiju 8. Dan Kapten Mina tetap berniat menangkap Kaiju 8 walaupun Kaiju 8 sudah menyelamatkan nyawa mereka semua. Sungguh ironis. Apakah Kafka akan dieksekusi? Ataukah Kafka akan kabur untuk menyelamatkan diri? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.